akan kujadikan penjala manusia. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang bagaimana sikap kita ketika mendengar atau mendapatkan masukan dari orang lain, tentu kesimpulannya adalah tidak mudah. Apalagi kalau masukan itu datang dari orang yang satu, mungkin kedudukannya lebih rendah dari kita di dalam
komunitas. Yang kedua, mungkin hal itu datang dari orang yang tidak kita anggap sama sekali. Secara kualitas dia nggak masuk, dia tidak masuk sama sekali. Bagaimana? Apakah kita bisa menerima dengan baik atau bahkan menyerang balik? Nah, hari ini saudara-saudariku yang terkasih, kualitas seorang nelayan itu ada di dalam diri Petrus, bukan di dalam diri Yesus. Mereka bekerja dengan benar. Malam-malam turun mencari ikan di laut. Dan sepanjang malam mereka tidak menemukan apa-apa. Kerja keras tidak ada hasilnya. Pertanyaannya, seperti apakah situasi batin Petrus saat itu? Lelah? Kecewa? Mungkin ada marahnya juga. Karena apa? Karena dia udah bekerja dan tidak dapat apa-apa. Nah, kalau kita dalam posisi demikian, kemudian dikritik atau dikasih perintah, apakah saya sepenuh hati mendengarkan, apalagi melaksanakan? Nah, Petrus dengan rendah hati mengatakan, tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga. Ia mau dengan rendah hati mendengarkan dan melaksanakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Padahal kualifikasi Tuhan Yesus bukan seorang nelayan. Jadi kalau dalam kelompok para nelayan, Yesus seharusnya tidak dianggap sama sekali. Tetapi Petrus dengan rendah hati mendengarkan Yesus. Dan ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, saat itu ketika Petrus menjawab demikian dan melaksanakan, dia sedang bertolak ke tempat yang lebih dalam, mengatasi egonya. Dan dia menjadi orang yang sangat luar biasa, terberkati, dapat banyak ikan, dapat banyak rezeki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hal ini menunjukkan bahwa kalau kita dengan rendah hati mau mendengarkan orang lain, mau mendengarkan apa yang menjadi kritik, saran, masukan, dan juga melaksanakan perintah yang baik, kita juga akan seperti Petrus, menjadi penjala manusia. Kualitas kita akan menjadi lebih baik. Tuhan memberkati. Mari